Sousou no Frieren adalah anime yang mengisahkan petualangan seorang elf bernama Frieren. Dia berpetualang dengan partinya untuk mengalahkan Raja Iblis. Frieren adalah seorang perempuan berasal dari ras elf yang udah berusia lebih dari 1000 tahun. Anime Sousou no Frieren cukup menarik karena membahas lebih dalam perspektif kehidupan dari sudut pandang seorang elf. Biasanya karakter elf dalam sebuah cerita anime jarang sekali disorot atau emang sekedar dijadikan karakter sampingan. Sangat beda dengan cerita Sousou no Frieren yang murni menjadikan Frieren sebagai karakter utama di ceritanya. Awal petualangan Frieren untuk mengalahkan Raja Iblis ditemani dengan teman-teman partinya yaitu Himmel, Aizen, Haithar, dan Frieren sendiri. Himmel dan Haithar adalah seorang manusia biasa, sementara Aizen adalah seorang yang berasal dari ras dwarf. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang sangat lama dan panjang selama 10 tahun, mereka berempat berhasil mengalahkan Raja Iblis. Kemenangan mereka dieluh-elukan oleh masyarakat, dan mereka berempat cukup terkenal di berbagai wilayah, hingga Himmel sendiri mendapat julukan Himmel Sang Pahlawan. Setelah selesai mengalahkan Raja Iblis, party Frieren dibubarkan. Mereka berempat kembali pulang ke kampung mereka masing-masing kecuali Frieren. Dia melanjutkan bertualang sendiri untuk meneruskan hobinya yaitu mengumpulkan dan mempelajari berbagai macam sihir di dunia. Sebelum berpisah, Frieren janji buat menemui mereka kembali setelah 50 tahun lagi untuk melihat hujan meteor bersama-sama. Bagi Frieren, itu adalah waktu yang sebentar untuk dinantikan, sementara bagi manusia biasa, itu adalah waktu yang sangat lama. 50 tahun udah berlalu, Frieren kembali lagi buat menemui Himmel. Di sana, Frieren terkejut karena Himmel udah jombo alias sangat tua. Sedangkan Himmel heran kalau perawakan Frieren sama sekali nggak berubah. Mereka pun berangkat buat nonton hujan meteor seperti yang udah mereka janjikan dulu, tentunya bersama dengan Haithar dan Aizen juga. Lucunya, lokasi di mana Frieren mengajak mereka melihat meteor sangat jauh, bahkan perlu waktu perjalanan 1 minggu dengan jalan kaki. Dan Frieren seperti sama sekali nggak mempermasalahkan itu meskipun teman-temannya udah jadi orang tua semua. Himmel justru malah merasa bersyukur karena bisa melihat hujan meteor lagi dan merasakan kembali petualangan sama teman-temannya. Tapi sayangnya itu jadi momen terakhir Himmel bersama Frieren karena Himmel Sang Pahlawan akhirnya meninggal. Meninggalnya Himmel Sang Pahlawan menjadi titik balik perubahan pada Frieren. Frieren yang awalnya sama sekali nggak peka dengan perasaan seseorang, bahkan dia bilang sendiri kalau dia cuma baru sebentar mengenal Himmel. Sekarang merasa menyesal karena tidak mencoba untuk lebih mengenal Himmel. Padahal dia sendiri sadar kalau umur manusia hanya sebentar dan tidak selama umur ras elf. Dari sinilah perjalanan Frieren kembali dimulai. Dari yang mulanya cuma pengen ngumpulin berbagai macam sihir, sekarang Frieren ingin lebih mencoba mengenal manusia. Frieren ingin memulai petualangan lagi, tapi sayangnya Haithar sudah nggak mampu lagi untuk ikut sama Frieren. Begitu juga dengan Aizen. Meskipun dia seorang dwarf, Aizen sudah cukup tua buat mengayunkan senjata lagi. Oleh karena itu, sebagai gantinya, Frieren mendapatkan pengganti mereka untuk menemani petualangan dia, yaitu Feren dan Stark. Perjalanan Frieren dengan regu pahlawan secara nggak sadar udah mengubah diri Frieren. Frieren awalnya nggak suka berpetualang dengan beregu karena hanya akan buang-buang waktu. Toh akhirnya mereka juga akan mati lebih dulu dari Frieren. Tapi sekarang sampai mau mengajak orang lain buat ikut dia. Mereka berdua menemani Frieren buat berpetualang ke kastil Raja Iblis. Di sana ada sebuah tempat di Aureole di mana orang bisa berbincang dengan para roh yang sudah mati. Frieren ingin pergi ke sana dengan harapan bisa bertemu kembali dengan roh Himmel. Frieren ingin menyampaikan penyesalannya karena ketika Himmel hidup, Frieren belum sempat mengenal Himmel lebih dalam lagi. Dalam petualangannya, Frieren sering singgah ke desa-desa maupun kota. Terkadang ada desa yang sedang membutuhkan bantuan, tapi Frieren cuek dan merasa nggak perlu membantu desa tersebut. Untungnya ada Feren yang selalu ngingetin dia untuk berbuat baik. Membuat Frieren ingat kalau Himmel dulu juga pernah ngomeli dia untuk membantu warga desa. Ada juga momen Frieren mau susah payah membuang batu-batu longsor yang menghalangi rute perjalanan untuk memudahkan orang-orang yang lewat. Padahal Frieren bisa saja langsung menerbangkan orang yang saat itu mau lewat. Tapi dia lebih memilih biar orang yang setelahnya mau lewat juga nggak terhalang longsoran batu. Dia mengingat semua petualangannya ketika bersama Himmel dan teman-temannya dulu. Karena di setiap tempat yang Frieren singgahi, ada orang yang mengingat Himmel Sang Pahlawan dan bahkan ada juga yang mengingat Frieren. Di setiap desa atau kota, hampir selalu ada patung Himmel Sang Pahlawan. Frieren jadi sering teringat candaan Himmel tiap kali dirinya mau dibuatkan patung, yaitu dia harus berpose agar terlihat tampan. Himmel ingin orang-orang agar mengingatnya, tapi alasan sesungguhnya adalah agar
Frieren nggak merasa kesepian di masa depan kelak. Selain Frieren mulai peka dengan perasaan orang-orang di sekitarnya, Frieren punya kelebihan lain yang murni dia terapkan sejak dulu bertemu gurunya sang penyihir Flamme. Frieren diajarkan untuk menekan kapasitas daya sihirnya seminimal mungkin. Awalnya, Frieren merasa ini hal yang sia-sia karena untuk apa melakukan latihan yang merepotkan seperti ini. Tapi setelah mendengar penjelasan dari gurunya, Frieren memahami apa manfaatnya. Musuh utama Frieren adalah iblis. Iblis senang sekali menyombongkan diri dengan kekuatan sihir mereka. Untuk mengelabui mereka, maka Frieren harus menekan kapasitas daya sihirnya agar bisa membuat musuh lengah. Ada sebuah momen di mana Frieren bertarung dengan seorang iblis bernama Aura. Aura ini sangat sombong karena merasa dia lebih kuat dari Frieren. Hal ini dikarenakan kapasitas sihir Aura lebih besar ketimbang Frieren. Dia dengan berani menantang Frieren, namun karena Aura lengah, dia nggak tahu kalau Frieren sebenarnya punya kapasitas sihir jauh lebih besar dari Aura. Aura pun kalah berkat kesombongannya sendiri. Pelajaran ini juga Frieren turunkan ke Feren. Dan benar, Feren juga berhasil mengalahkan iblis tanpa perlu menunjukkan seberapa besar kekuatan sihirnya. Frieren mengajarkan kita untuk nggak pernah sombong dan selalu merendah di situasi apapun. Sembari berpetualang, Frieren juga senang mengoleksi sihir dan membeli ramuan-ramuan unik. Misal seperti sihir untuk melihat tembus pandang ataupun ramuan untuk melelehkan pakaian. Ada juga sihir yang lain yaitu sihir untuk menumbuhkan bunga, sihir untuk memunculkan teh hangat, sihir untuk mengilapkan patung perunggu, atau ada juga sihir mengubah anggur manis jadi anggur asam. Feren sampai heran kenapa Frieren mau mempelajari sihir-sihir yang aneh itu. Rupanya sihir-sihir tersebut adalah sihir yang disukai regu partinya dulu, sekaligus membuat Frieren agar selalu mengingat mereka. Hal ini secara nggak sadar akhirnya jadi hobi Frieren. Detail-detail kecil dan sederhana seperti inilah yang membuat karakter Frieren menjadi lebih terasa hidup dan punya ikatan emosional yang kuat. Selain itu, ada contoh sikap lain yang bisa kita ambil dari karakter Frieren, yaitu Frieren mau belajar dari orang tua maupun yang muda. Hal ini sering terjadi ketika Frieren harus menghadapi sikap Feren yang terkadang suka ngambek. Terkadang Frieren bingung bagaimana harus menyikapinya. Oleh karena itu, dia seringkali minta pendapat ke Sein ataupun Stark. Frieren seringkali berbagi pendapat mengenai suatu masalah dengan Sein yang lebih muda darinya. Ada kalanya juga Frieren yang memberikan nasihat ke Sein. Bahkan Frieren juga nggak malu untuk bertanya pendapat ke Stark yang masih sangat muda. Akhirnya Frieren jadi tahu bagaimana memahami perasaan Feren. Hubungan mereka berempat saling berimbas baik satu sama lain dan membuat hubungan mereka semakin kuat. Sikap Frieren inilah yang sangat luar biasa karena di zaman sekarang orang lebih sering mendengar atau menuruti egonya ketimbang mendengar pendapat orang lain. Ada juga karena merasa lebih tua maka nggak mau mendengar pendapat dari yang lebih muda. Frieren adalah elf yang sudah hidup sangat lama. Sangat-sangat jarang kita bisa melihat perspektif kehidupan dari sudut pandang seorang elf. Anime Sousou no Frieren menyiratkan banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Nilai-nilai kehidupan dari karakter Frieren sangat relate dengan keadaan atau kondisi tiap orang. Frieren adalah salah satu dari sekian banyak karakter anime yang punya sikap sangat bijak dan bisa kita terapkan manfaatnya buat kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi beberapa nilai kehidupan dari karakter Frieren. Kalau menurut kalian, pelajaran atau nilai apa yang bisa diambil dari karakter Frieren ini?